Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Amanda Boru Sembiring dengan nomor MPM 2108260039. Di sini saya akan menjelaskan mind map untuk blok basic endocrine and metabolism. Di sini saya memberi topik adiposa tissue. Pertama, untuk definisi, jaringan lemak adalah jaringan yang tersusun atas sel lemak atau sel adiposit dan berasal dari mesenkim yang tidak mengalami diferensiasi. Jadi, jaringan lemak memiliki morfologi. Morfologinya bisa dilihat di sini ada satu sel adiposa, kemudian di sini ada celah dari sitoplasma, kemudian ada inti sel dan juga lapisan lemak. Ciri-ciri dari jaringan lemak yaitu pertama, dia tersusun atas sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks dan bahan intraseluler. Kemudian, khusus untuk menyimpan atau menimbun lemak. Terdapat di seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, di sekitar persendian, dan juga di organ bagian dalam. Dia memiliki inti sel yang terletak di tepi oleh vakuola sel. Selanjutnya, apa yang terjadi bila tubuh tidak memiliki jaringan adiposa? Pertama, dia sulit untuk menyerap vitamin. Kemudian, kekurangan energi, terganggunya fungsi sel-sel tubuh, melemahnya sel imun, beresiko terkena penyakit jantung dan juga hati, meningkatkan risiko demensia dan juga depresi, kemudian memperlambat pertumbuhan pada bayi dan anak-anak, kulit kering hingga bersisik, dan juga menurunkan fungsi otak. Fungsi dari jaringan lemak, pertama, lapisan lemak subkutan yang turun berperan dalam membentuk permukaan tubuh. Dia juga penimbunan dalam bentuk bantalan yang berfungsi sebagai peredam goncangan, trauma pada telapak tangan dan juga kaki. Selanjutnya, merupakan konduktor panas yang jelek, maka ia berfungsi untuk isolator suhu pada tubuh. Selanjutnya, mengisi celah-celah di antara jaringan lain dan membantu untuk menahan organ tertentu pada tempatnya. Jaringan lemak terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut sebagai jaringan lemak coklat atau lemak multilokuler, dan ada jaringan lemak putih atau jaringan lemak unilokuler. Yaitu perbedaannya, pertama, kalau jaringan lemak ini yang berwarna coklat atau multilokuler, dia tampak berwarna coklat sampai coklat kemerah-merahan. Oleh karena itu, sering dinamakan lemak coklat. Warna ini disebabkan oleh banyaknya pembuluh darah dan juga sitokrom karena terdapat sejumlah besar mitokondria. Walaupun sel lemak coklat lebih kecil daripada sel lemak putih, sitoplasmanya relatif lebih banyak dan terdapat sejumlah tetesan lemak di dalam berbagai ukuran. Sedangkan kalau jaringan lemak putih atau yang disebut sebagai unilokuler, dia dinamakan jaringan lemak putih karena berwarna putih sampai kekuningan, tergantung dari jumlah bahan keratonoid yang dimakan atau pigmen warna. Setiap sel lemak dikelilingi oleh jala-jala halus retikuler. Pada jaringan lemak yang lebih besar, terutama pada daerah yang berfungsi sebagai penyerap tekanan, telapak tangan dan telapak kaki, terdapat septa-septa jaringan ikat yang cukup tebal sehingga jelas terlihat membentuk lobuli jaringan lemak. Pada daerah lain yang bukan berfungsi penyerapan tekanan, septa-septa sangat tipis sehingga susunannya lobulinya kurang jelas. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penulisan mind map ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.